Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Bekasi yang ke-25. Semoga Kota Bekasi makin cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Dalam kesempatan kali ini, dalam upaya untuk berpartisipasi memeriahkan HUT Kota Bekasi yang ke-25, kami dari Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya menghadirkan sebuah diskusi atau obrolan yang disingkat dengan istilah ODOS atau obrolan dosen, dengan tema mengedepankan pentahelik peran akademisi dalam membantu atau mendukung atau mensupport pemerintah Kota Bekasi untuk lebih maju dari saat ini. Sekali lagi kami haturkan selamat ulang tahun Kota Bekasi yang ke-25. Salam dari kami dari Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indah, sudah di-record? Sudah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Prof. Karunia, ya. Yang kami hormati Bapak Syahrul Reza, ya. Serta yang kami hormati para narasumber ngobrol kita pada sore hari ini, ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Yang pertama adalah Bapak Dr. Hermanto. Beliau sebagai rektor, saat ini sebagai rektor Unisma Bekasi. Ya, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam Pak Ketua Adi. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua kita sapa Ketua STEMIK Bani Saleh, ya, Bapak Taufik Maulana. Ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Alhamdulillah. Yang ketiga, ya, ada Bu Dr. Sri Watini. Halo Ibu. Ya, Bapak siap. Oke, beliau adalah saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Universitas Pancasakti. Yang terakhir, ya, ini adalah Pak Bambang, ya, Pak Bambang Haryanto. Ya, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Ya, Pak Bambang ini adalah dosen di dosen pasca di Universitas Asy-Syafi'iyah, ya. Dan kalau tidak salah pernah menjabat sebagai wakil rektor ya Pak Bambang. Betul, Pak. Betul ya, oke. Salam untuk Pak Mas Duki, Mas Rektor. Siap, Pak. Baik, para pendengar dan Bapak dan Ibu narasumber, pada sore hari ini ya kita akan berbincang, ya, di dalam satu agenda kegiatan yang namakan dengan ODOS, ya, itu obrolan dosen, ya, yang merupakan salah satu agenda kegiatan Asosiasi Dosen Indonesia, ya, Bekasi Raya, ya, bekerja sama dengan beberapa elemen, ya, salah satunya adalah ALC dan Mandala, ya. Itu ALC. Ya, ALC, ya, dengan Mandala, ya. Dan untuk kali ini kita mengangkat sebuah tema, ya, obrolan kita ini, ya, yaitu temanya Dalam rangka adalah, ya, dalam rangka menyambut, ya, menyambut HUT Kota Bekasi yang ke-25. Berarti ini tahun perak ini Pak Reja, ya. yes. Ya. Ya, jadi 10 Maret besok. nah, kebetulan esok kita merayakan HUT Kota Bekasi yang ke-25, ya.
Dan obrolan kita ya kita coba linkkan dengan topik yang selaras ya, bagaimana kita sebagai akademisi ya dapat memberikan kontribusi pemikiran ya kepada percepatan atau enrichment ya, trigger percepatan ya pencapaian visi misi Kota Bekasi. Nah, yang menarik adalah visi misi Kota Bekasi ini jelas sekali di depannya itu jargonnya adalah cerdas, kreatif, maju, sejahtera, ihsan. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, ya, kami informasikan bahwa Kota Bekasi ini memiliki dinamika penduduk dan lain sebagainya, terutama adalah data tentang perguruan tinggi beserta akademisi dan dosen ya. Perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi ini cukup banyak ya. Gabungan semuanya itu ada di angka sekitar 47 perguruan tinggi khusus di Kota Bekasi ya, dengan jumlah dosen tetap yang cukup bervariatif ya, keilmuannya, dan ini sebuah aset sebenarnya yang bisa dikolaborasikan. Namun kita pengen tahu nih ya, seperti apa tanggapan Bapak-bapak dan Ibu atau narasumber ini terkait dengan potensi yang besar yang dimiliki oleh Kota Bekasi ya, aset intelektualnya ini cukup luar biasa ya, karena berdekatan juga dengan ibu kota negara ya, dengan Jakarta ya, otomatis hasanah keilmuan yang ada di dalamnya juga cukup baik. Ditambah lagi kita berada di sekitaran area industri ya, yang luar biasa. Nah, bisa terkait dengan industri, kemungkinan Pak Bambang ini sudah experience di dalam hal memetakan bagaimana opportunity dari industri yang kita miliki terkait dengan hal itu dikaitkan dengan akademisi dan sebagainya. Nah, Pak Hermanto mungkin bisa nanti membahas ya, membicara tentang pendidikan, dari dikuat nanti oleh Bu Sri ya. Lalu Pak Taufik Maulana mungkin bisa mengangkat sebuah isu atau sebuah opportunity tentang revolusi industri 4.0 yang based on-nya adalah IT. Baik Bapak dan Ibu ya, sebelum kita mulai ya, kita sama-sama membaca basmalah sama-sama. Mudah-mudahan acara kita ini, obrolan kita ini bisa bermanfaat buat kita semua dan masyarakat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mohon waktu sejenak mungkin Pak Reja untuk menyampaikan beberapa kata yang bisa mendahului atau mengawali acara kita pada sore hari ini. Silakan Pak Reja. Silakan. Terima kasih. Saya bicara dalam 3 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam satu dosen Indonesia. Dalam sambutan ataupun opening remark ini, saya ingin sampaikan 3 poin. Yang pertama, kita adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen, di mana profesi ini diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 14 2005. Oleh karena itu, dari 270 juta lebih penduduk Indonesia, hanya 240 ribuan saja, lebih kurangnya, yang berprofesi sebagai dosen. Maknanya bisa Anda lihat sendiri berapa persen sebenarnya kita ini yang menjadi bagian dari penduduk Indonesia. Jadi 270 juta, itu hanya ada dosen itu 240 ribu. Supaya gampang ingat, anggap aja punya 270 ribu. Jadi jadi per 1000 orang itu 1 orang saja yang dosen, kira-kira begitulah. Nanti bisa dihitung sendiri. Oleh karena itu, karena posisi kita sebagai kelompok elit dalam strata masyarakat Indonesia, mestinya lah kita sebagai dosen yang merupakan kelompok elit tadi benar-benar menjaga marwah, menjaga positioning, menjaga tanggung jawab dengan sebaik-baiknya melalui prestasi-prestasi dan
melalui kinerja-kinerja yang membanggakan bangsa dan negara kita, terutama di tengah percaturan dunia yang begitu cepat dan saling ingin lebih maju. Itu dalam kaitan dalam skup nasional. Dalam skup ke bawahnya, Bekasi adalah salah satu kota dari 98 kota yang ada di Indonesia. Untuk kita ketahui dan sudah kita ketahui juga, di tengah 34 provinsi di Indonesia ada 580-an atau 540-an, saya agak confused tentang jumlah, tapi di atas 500-an isinya atau terdiri dari kabupaten dan kota. Kalau kota saya confirm 98 saja ibu kota yang bergelar atau berstatus kota. Jadi yang ada wali kotanya 98 kota. Salah satunya kota Bekasi. Nah, dalam konteks poin 1 ini saya mengajak kita sebagai komunitas dosen yang ada di wilayah kota Bekasi, setidaknya mari kita tunjukkan bahwa dosen di kota Bekasi itu terdengar namanya setidaknya di Jawa Barat sebagai komunitas paling produktif, paling kontributif, dan paling kolaboratif dengan stakeholder lainnya di satu kota, yaitu dalam hal ini Kota Bekasi. Itu saja dulu kita coba buktikan bahwa dosen di Kota Bekasi adalah salah satu, kalaupun tidak disebut satu-satunya atau 10 terbaik atau 5 terbaik dari komunitas masyarakat yang berada di satu kota di Indonesia dari 98 itu. Itu satu yang ingin saya sampaikan poinnya. Yang kedua, oleh karena kita berada di kota Bekasi dengan jumlah PTS terbatas dan dosen terbatas, artinya lebih sedikit jumlahnya, maka seharusnya kita lebih mudah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga kita bisa berkontribusi membantu masyarakat Kota Bekasi bersama-sama dengan pemerintah Kota Bekasi dan stakeholder lainnya. Nah, kolaborasi atau koordinasi atau kerjasama ini harus bisa kita wujudkan atau kita tampakkan dalam sesuatu yang sifatnya mudah diketahui, mudah diukur, dan memang ada secara signifikan hal itu dari waktu ke waktu. Jadi kita ini adalah mitra masyarakat Kota Bekasi, mitra pemerintah kota, dan mitra dari dosen-dosen seprofesi dengan kita. Nah, yang terakhir, yang nomor 3, Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya sebagai paguyuban masyarakat ilmiah atau tenaga profesional pendidikan tinggi hendaknya menjadi menjadi perhatian kita yang lebih baik ke depan, karena sejak ADI Bekasi ini mulai ada adalah ADI cabang STIMI Bani Saleh. Yang kebenaran waktu itu, mohon maaf, almarhum Ketua STIMI Bani Saleh Pak Sri Setio dan sebagai Ketua STIMI Bani Saleh, dan Kang Wawan kebenaran waktu itu Wakil Ketua 3 kalau nggak salah. Beliau belum mengetahui ADI ini sebenarnya, sehingga saya mengatakan sebagai warga Kota Bekasi, saya pengurus ADI Pusat, ayo kita mulai buat cabang Kota Bekasi mulai dari Bani Saleh. Saya apresiasi luar biasa kepada almarhum Pak Sri Setio dan Kang Wawan yang sangat cepat dalam waktu hanya 2-3 minggu sudah bisa membuat sebuah tim kecil yang kemudian embrionya menjadi pengurus ADI cabang kampus STIMI Bani Saleh. Karena dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ADI itu kita bolehkan ada cabang di kampus dan cabang di wilayah, misalnya kota atau kabupaten. Asalkan jumlah anggota di kampus itu tidak kurang dari 25 orang kalau saya nggak keliru dalam anggaran dasar. Nah, dengan embrio di STIMI Bani Saleh itulah kemudian kita menawarkan kepada teman-teman dosen di Kota Bekasi untuk ADI cabang STIMI Bani Saleh ini bermetamorfosis atau menjadi ADI Kota Bekasi.
kita tunggu siapa yang mau kemudian mengambil inisiatif untuk ternyata setelah berjalan hanya Adi cabang STIMIK Bani Saleh lah yang terus intent untuk mengelaborasi kehadiran Asosiasi Dosen Indonesia di Kota Bekasi sehingga bermetamorfosis atau berkembang menjadi Adi Kota Bekasi Raya. Jadi ini bukan tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses yang saya sebut tadi. Demikian saja 3 poin. Oleh karena yang nomor 3 ini perlu perhatian kita. Sampai hari ini yang namanya Adi Kota Bekasi ini sekretariatnya barangkali masih ya secara secara kekeluargaan mungkin masih diatasnamakan STIMIK Bani Saleh pada waktu itu. Sekarang pun Pak Taufik ada di sini, mungkin juga apa dibolehkan apa tidak. Sekretariat saya sendiri belum tahu sampai sekarang apakah pindah tempat dan apakah di rumah ketuanya sendiri. Dan yang penting adalah bagaimana organisasi bisa jalan kalau dia tidak punya resource, terutama dalam financial untuk sekretariatnya. Karena itu mohon perhatian teman-teman bagaimana kita juga berpikir Adi ini mempunyai dana organisasi yang selama ini mungkin Kang Wawan telah mengorbankan apa yang ada pada dia. Janjinya 3 menit, nyatanya hampir 10 menit. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Ya, Oke, terima thank you, kasih Pak Pak Reza ya sudah menyampaikan beberapa hal yang saya pikir penting untuk diketahui bersama. Baik, Bapak dan Ibu, ya, Odos ini punya jargon, ya. Jargonnya adalah kupas tuntas dunia akademisi untuk manfaat bersama. Jadi kita mengharapkan, ya, pemikiran-pemikiran teman-teman dosen di Kota Bekasi khususnya, ya, Kota Bekasi dan Kabupaten itu bisa dieksplor dan didengar oleh halayak, ya, dengan sebuah panggung acara yang santai, ya, tapi bisa tertransformasi ya keilmuannya dan terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. Saya yakin insya Allah hal ini akan menjadi sebuah hal yang positif ke depan. Baik, Bapak dan Ibu, besok kita akan ulang tahun Kota Bekasi yang ke-25. Beberapa catatan yang ada di dalam benak kami, ya, yang perlu kita coba share dalam obrolan ini adalah ada satu hal yang disampaikan oleh Pak PLT ya beberapa waktu yang lalu ya, jumpa dengan beberapa akademisi, yaitu adalah kolaborasi dalam sebuah tema yaitu pentahelik ya. Pentahelik antara perguruan tinggi atau akademisi dengan pemerintah. Secara di atas kertas mungkin gampang itu dibaca dan gampang ditulis ya. Tapi dengan resource di Kota Bekasi yang luar biasa nih Bapak Ibu ya. Sampai saat ini mungkin belum terlihat secara signifikan ya bagaimana peran akademisi ya dalam upaya membantu secara langsung dan terbuka ya, dapat terlihat secara terbuka oleh masyarakat ya, baik melalui riset, melalui penelitian, melalui pengabdian masyarakat ataupun melalui hal-hal yang lain. Nah, ini sebenarnya ada gap apa ya yang terjadi selama ini? Apakah gap regulasi? Ya, karena perguruan tinggi itu katanya adanya di pusat ya kan, kota dan kabupaten adanya di di sektor kabupaten sehingga tidak ketemu ya kan. Nah, apakah itu penyebabnya atau ada penyebab yang lain ya? Mungkin untuk pertama kali menyampaikan ini saya minta Pak Rektor Unisma nih untuk mengawali nih, karena kebetulan Unisma kan salah satu kampus yang tertua ya di Kota Bekasi ya, malah yang pemiliknya dulu mantan bupati ya, kalau tidak salah ya, mantan bupati ya. Ya, Mangga silakan Pak Dr. Hermanto ya menyampaikan sedikit. Nanti kita bisa tektok ya, ya Bapak Ibu yang lain juga bisa saling menyangga atau saling melengkapi secara langsung. Ini kan obrolan saja, bukan seminar ya. Monggo silakan. Siap, Pak Wawan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ya, hidup Kota Bekasi dan maju Kota Bekasi.
Baik, suatu hal yang menarik tadi sampaikan juga saya mengalokkan dari Pak Reza dan Pak Wawan sebagai prakata lah begitu ya. Memang nampaknya sekarang ini ada sedikit perbedaan persepsi nampaknya antara kita yang berada di bidang akademisi dengan yang ada di birokrasi. Jadi bahasa Sundanya kayak kurang harmonis gitu ya. Kurang harmonis gitu ya. Kurang sauyunan gitu ya. Ini kenapa gitu ya. Bahwa kita juga ya kita orang Bekasi, KTP Bekasi, kuliah di Bekasi, kerja di Bekasi, bahkan tidur di Bekasi. Bagi saya tentunya tidur di Bekasi. Wajar dong kalau memang kita juga banyak kontribusinya terhadap kemajuan Bekasi ini gitu. Kalaupun mungkin itu banyak juga kita kontribusinya, kita bayar pajak, bayar kendaraan bermotor gitu. Motor saya, mobil saya Bekasi semua apa itu. Nggak ada dari Jakarta itu. Tapi bukan itu. Nah gini, tapi dalam dunia pendidikan tinggi, saya ambil contoh saja, di Unisma ini saya memiliki dosen hampir sekitar 250 dosen. Ya, 250 ya, 250 Pak Rektor. dosen. 250 dosen dan Itu tetap ya? Ya, dosen tetap dan barangkali termasuk karena ada dosen tetap yang 5 ditambah dengan dosen SBD gitu ya, dosen kontrak ya. Ya, Jadi dosen tetapnya kurang lebih sekitar 50 lah kalau memang seperti itu. Dan itu pure yang kita intens, dia hidup dan matinya di Unisma. Ya. Mereka kita drive ya. Dan tahun ini saja kita sudah mengeluarkan hampir 6 doktor. Ini tahun ini ya. Ya. Jadi tentu itu adalah proses yang lama ya dulu ya. Dan kita masih punya stok masuk ke mengeluarkan dokter itu sendiri sampai dengan tahun 2025 kita targetkan itu minimal 50% dari dosen di kita itu dokter, Pak. Oh. Nah, dengan berbagai bidang keilmuan baik dari luar termasuk dari ya saudara kita dari Malaysia, ya ada dari Cambridge, ya ada dari Illinois kan gitu ya. Itu nampaknya ini adalah suatu potensi yang sangat bagus. Nah, cuman masalahnya kita barangkali begini. Kita ini sebagai suatu komunitas yang hidup dan merasa terasing dalam lingkungan sendiri gitu. Nah, ini apakah kita yang memang mengasingkan diri? Saya rasa tidak itu. Apakah juga yang mungkin dari pemerintah juga mengasingkan diri? Juga ya perlu kita cermati kan begitu ya. Nah, ini apa sebetulnya? Realitanya adalah mungkin tadi disebutkan oleh Pak Reza dalam undang-undang itu, undang-undang guru dan dosen. Jadi yang disebut dengan guru itu berada pada tingkat persekolahan. Artinya bahwa sekolah-sekolah dari mulai pendidikan dasar sekarang ya, yang sudah dikelola oleh Pemda ya, pendidikan atas itu, menengah atas itu kan sudah dalam provinsi. Jadi pendidikan tinggi ini posisinya di mana gitu ya? Pada konsep mereka, ini tidak bukan merupakan urusan kita. Kata-kata mereka bisa jadi begitu. Kenapa? Karena posisi undang itu. Tapi kalau demikian, bahwa kita tidak melihat pada posisi itu, kita memiliki potensi kepakaran tadi dalam rangka kita untuk bisa berbicara banyak dalam berbagai mungkin masalah-masalah yang bisa kita ambil solusinya bersama dengan potensi-potensi ya profesionalisme yang kita miliki. Di mana bahwa kita ini sebagai dosen kan fungsinya di dalam perguruan tinggi. Artinya, kalau dosen hanya mengajar saja, bukan dosen namanya. Itu namanya pengajar. Ya. Kalau dosen itu hanya meneliti saja, bukan dosen namanya. Itu namanya mayoritas peneliti. banyak begitu ya, Prof ya. Iya. Tapi kalau misalnya dosen hanya mengabdi saja, bukan dosen juga. Ya, namanya ya pengabdi masyarakat. Nah, kita ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan
kemampuan kompetensi bidang keilmuan dan kompetensi untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang dilindungi dengan otonomi perguruan tinggi, dan kita mampu untuk melakukan suatu pengabdian masyarakat. Nah, kolaborasi dengan Pemda inilah sebetulnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengabdian masyarakat kita, dosen sebagai orang Bekasi, kira-kira begitu. Oh, Nah, iya, cuman untuk iya, iya. masuk ke situ agak sulit ini. Nah, Ya. oleh karena itu ini, nah untuk seperti itu barangkali ya kita coba saja. Nah, satu di antaranya adalah kita intens dari organisasi kita untuk melakukan hearing atau melakukan barangkali Ya. seminar bersama, atau Ya. bahkan kita bisa bekerja Ya. sama dengan perpustakaan Kota Bekasi yang menerbitkan jurnal-jurnal itu, dan tulisan-tulisan kita banyak di situ. Ya. Jadi ini yang bisa Ya. kita lakukan. Jadi eksistensi kita, oke lah, mungkin sampai dengan sekarang ini belum mengenal. Nah, dari sekarang ini, dengan kegiatan seperti ini kan mengenal ini kita itu ada ya. Ya, kita ini ada gitu ya. Tapi Ya. belum diakui keberadaannya, kira-kira begitu. Belum ya, bukan berarti enggak ya, Pak Rektor ya. Belum. Mangga gitu, Pak Wan. Oke, terima kasih Pak Rektor. Tadi disampaikan beberapa hal ya, Bapak Ibu. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain ada yang menanggapi atau menambahkan. Mungkin Pak Topik. Pak Bambang diajak, diundang Pak Wawan. Pak Bambang mungkin yang hadir lebih awal. Oke, monggo Pak Bambang. Ini Pak Bambang ini kalau melihat dari CV yang kami terima dan sudah berapa kali kita discuss ya Pak Bambang ya, pengalaman beliau itu banyak sekali, terutama dari sektor kewirausahaan ya. Dan kira-kira masukan apa atau curhatan apa Pak Bambang, atau sebuah opportunity apa yang bisa disampaikan di forum ini ya, yang bisa didengar oleh stakeholder atau halayak umum. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Saya lagi menyerap ilmu-ilmu Bapak sekalian dulu. Tapi saya mungkin singkat saja bahwa sekarang ini kita bisa memanfaatkan apa yang dimaksud dengan helix itu, Pak. Di mana ada kerjasama antara stakeholder tadi yang disampaikan Pak Reza, kemudian juga apa sih kepedulian kita, seperti disampaikan juga oleh Pak Rektor tadi, terhadap kemajuan Kota Bekasi. Konkretnya kan seperti itu ya Pak. Ya. Jadi kita ini bukan orang-orang yang tinggal di Menara Gading lah istilahnya gitu, tapi harus turun ke bumi ya. Cakati di bumi ya. Iya, berpartisipasi lah dalam rangka kemajuan-kemajuan, peradaban-peradaban yang mesti kita bangun di lingkungan sekitar kita. Izinkan saya baru pertama kali gitu ya menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa waktu 2 bulan lalu gitu kita melakukan pengabdian masyarakat Pak di Muara Gembong. Di Muara Gembong itu kita membangun sekolah sungai, di mana di sana sekolah-sekolah untuk anak-anak itu sangat susah, maka kita lakukan pembuatan sekolah sungai. Kemudian ada partisipasi dari pemerintah setempat, kemudian dari BUMD Provinsi Jawa Barat. Bentar Pak Bambang, itu sekolahnya di atas sungai? Iya, di pinggir sungai itu Pak. Ya, gitu. Oh, di pinggir. Pinggir sungai. Tapi sebetulnya di atasnya air juga Pak. Gitu. Oh, nah, jadi kita lakukan di sana, berbarengan dengan itu juga kita manfaatkan lebih gitu untuk membangun pariwisata bahari di sana Pak. Direspon juga oleh Migas Bandung gitu, mereka mensupport kami dan kita membangun itu, membuat perahu-perahu gitu ya, untuk menikmati pemandangan yang indah di Muara Gembong, menikmati ikan-ikan yang bisa disantap di sana ya, itu menarik Pak. Nah tapi yang menarik lagi di sini begini Pak, menurut saya kita bisa kontribusi ke di dunia industri dan dunia usaha itu dengan cara yang konkret. Misalnya saja, kita harus melihat, mengukur, membuat peta gap di mana ada permintaan dan supply demand yang tidak seimbang. Yang saya maksud adalah
mengapa ada 5.000 perusahaan ya di dalam Bekasi Raya ini yang ada di daerah-daerah kawasan industri yang belum termanfaatkan dengan baik. Relasinya belum sangat kuat sehingga kita juga belum bisa berkontribusi terhadap adanya peluang itu gitu. Saya ambil contoh misalnya begini, Pak. Berapa sih persentase warga Bekasi yang menjadi pekerja di daerah kawasan industri itu? Nah, tentu itu masih sangat sedikit gitu. Meskipun kita juga bisa tahu bahwa alasannya biasanya ada gap gitu ya, ada gap antara skill yang dibutuhkan dengan kemampuan yang ada di insan-insan SDM kita gitu. Nah, di sini kita punya peran baik dalam pendekatan vokasi maupun pendekatan pendidikan yang struktural gitu di SDM Bekasi. Kita mesti bicara dulu dengan para stakeholder itu, dengan kawasan industri itu, apa sih yang dibutuhkan, skill apa yang diperlukan untuk bisa membantu sehingga mereka dengan senang hati menerima warga Bekasi untuk bisa bekerja di daerahnya gitu. Kita tidak bermaksud untuk menciptakan sektarian atau pembatasan terhadap hak warga negara lain ya, tetapi kita punya kewajiban juga, bahkan kita punya hak gitu untuk bisa memberikan kesempatan meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau nanti sumber daya manusia Bekasi sudah sesuai dengan permintaan kawasan industri, maka ada buying power, Pak. Dengan demikian ada daya beli, ada kemudian peningkatan PAD, dan akan ada peningkatan lagi namanya pembangunan Kota Bekasi dan Bekasi Raya ini. Nah, saya kira itu Pak Wawan, kita bisa memenuhi gap apa yang terjadi yang selama ini belum kita sentuh gitu di kawasan industri ini, sehingga kita bisa berkontribusi secara nyata gitu. Saya lebih senang di situ ya Pak ini Pak. Kemudian mengenai kaitan dengan kota cerdas ini, tentu kita juga punya kemampuan, punya literasi, punya kompetensi di bidang itu ya, sehingga kita bisa berkontribusi juga gitu pembangunan smart city misalnya di Kota Bekasi gitu. Bisa kita diskusikan. Tadi memang tawaran Pak Rektor mengenai adanya keperluan kita untuk melakukan hearing ya dengan pendapat dengan Dewan, dengan eksekutif gitu. Ya kita siapkan Pak Wawan. Adi harus hadir gitu ya secara nyata. Yang penting kontribusinya. Ya, kalau nanti kontribusinya sudah bagus, mungkin sekretariat yang sudah mapan mungkin akan lebih bagus lagi biasa aja seperti itu ya. Karena nanti di situ ada ini Pak, ada kegiatan-kegiatan yang produktif gitu ya, inovasi-inovasi yang bisa diterima oleh kawasan industri dan kita gitu. Barangkali itu dari saya Pak Wawan. Betul. Baik, saya banyak hal informasi yang baru nih yang saya dapatkan dari pemaparan sedikit dari Pak Bambang ya. Industri kita itu ada sekitar 5.000 ya Pak Bambang ya. Itu luar biasa yang tidak dimiliki oleh wilayah lain ya Pak Bambang ya. Ya, betul. Ini sebagai kearifan lokal yang luar biasa. Tapi memang saya melihat ada data yang anomali ini Pak Bambang, data dari statistik ya. Di sisi lain disebutkan bahwa di dalam Kota Bekasi dalam angka kalau nggak salah waktu itu saya baca dan saya sempat konfirmasi ya. Waktu itu saya konfirmasi ke Ketua DPRD ya. Itu terkait dengan informasinya adalah tingkat SDM ya, SDM Kota Bekasi ya. Kualitas SDM Kota Bekasi itu selalu terbaik ya nomor 2 dan nomor 3 kalau nggak salah ya di Jawa Barat. Nah, tapi di sisi lain pengangguran banyak ya, gitu kan. Di sisi lain data pengangguran tuh banyak. Di sisi lain ya PTS di Kota Bekasi tidak kalah banyak gitu. Ya. Di sisi lain ya jumlah mahasiswa atau warga Kota Bekasi seusia remaja yang melanjutkan kuliah itu juga banyak. Ya kan? Nah, di sisi lain potensi perusahaan ya juga banyak. Nah, ini ada sesuatu yang perlu kita lakukan analisa dan melakukan penelitian. Dan saya yakin Pak Bambang ya, apakah mungkin Pak Bambang pernah melakukan riset di kampus Pak Bambang atau dengan mahasiswa atau antar dosen terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Bambang, ini menarik ini ya, hubungan antara
perguruan tinggi dengan industri dan industri juga dengan dengan pemerintah. Nah, jika saya yakin ada penelitian itu, tapi kan tidak terpublish, ya kan? Tidak terpublish. Kenapa? Kebanyakan penelitian dosen ini orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan BKD, ya, bukan untuk memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan di di sektor pemerintah, ya, seperti itu. Terima kasih Pak Bambang, ya. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Bambang ada istilah smart city, ya. Nah, saya teringat nih dengan Ketua STEMIK Bani Saleh nih, ya, beberapa waktu lalu nih Pak Topik, ya, concern ya terkait dengan smart city, karena based on-nya di dalamnya adalah ya itu teknologi yang harus mendeliver ya terhadap hal-hal yang masuk ke dalam smart city. Monggo silakan Pak Ketua STEMIK, Pak Topik Maulana, ya, bisa menyampaikan beberapa hal. Ya, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon izin Pak Wawan dan Bapak Ibu semua. Ya. Saya pertama mau menelisik inilah judul tema kita pada sore hari ini, mengkonsolidasi potensi tenaga profesional akademik dalam kurung para dosen untuk ikut memajukan Kota Bekasi. Itu yang pertama. Maka saya pertama ingin concern dulu di situ. Kemudian yang kemudian berikutnya adalah memajukan Kota Bekasi Raya nih, memajukan Bekasi Raya. Kalau lihat dari kata-katanya kan nih konsolidasi tenaga profesional, konsolidasi para dosen. Para dosen mengkonsolidasikan diri, bergabunglah katakan dalam ADI. Karena konsolidasi itu artinya bergabung lah. Menyatu untuk mempunyai satu kekuatan. Berarti di situ ada peran untuk meningkatkan kekuatan dosen, itu ada di ADI gitu, di asosiasi itu. Itu pertama. Jadi kalau saya sebagai dosen, sebagai dosen misalnya, kalau saya sebagai dosen kemudian atau seorang dosen yang bergabung di ADI, maka dia akan bertanya ya, apakah ADI itu bisa menjaga martabat saya sebagai dosen, melindungi martabat saya sebagai dosen. Tadi Pak Reza menyampaikan juga hak-hak dan kewajiban dosen, menjaga hak-hak dosen. Kira-kira ADI, saya misalnya kalau saya gabung dengan ADI atau dosen bergabung dengan ADI, kalau saya ada masalah dengan perguruan tinggi saya, tadi juga disebut oleh Pak Reza, Pak Reza, saya harus, siapa yang melindungi saya nih dosen? Saya cuma ingin menyampaikan bahwa dosen dan guru itu tenaga yang strategis, yang merupakan profesional yang bermartabat, tentu itu harus dijaga. Jangan sampai, saya ingat anak saya menulis buku nasib guru dari masa ke masa. Bagaimana guru itu hanya sebagai ya selalu diiming-imingi terus-menerus lah. Sehingga dia nulis buku yang itu kebetulan dia skripsi dia, kemudian dia tulis jadi dalam bentuk buku. Kemudian ketika dia melanjutkan S2-nya, dia masih tetap concern dengan guru, dan di tesisnya juga tentang guru, dan relatively belum ada perubahan yang besar. Jadi itu mungkin dosen juga demikian. Kalau dosen negeri mungkin nggak ada masalah, tapi dosen-dosen di swasta yang juga mungkin tentu akan berharap ada yang melindungi dan itu mungkin yang concern saya pertama terkait dengan ADI. Jadi bagaimana mungkin seorang dosen kita ajak untuk memajukan Kota Bekasi, sementara dirinya quote and quote masih tadi disinggung juga oleh Pak Reza, asongan gitu,
masih ngasong sana kemari dan sebagainya. Ini dilematis yang besar juga. Jadi mungkin di situ peran Adi lah ya. Saya melihatnya di situ harus ada peran Adi di sana. Kalau lihat dari tugas dosen itu kan berat banget, kalau saya sih bilangnya berat banget lah. Di Undang-Undang 14 2005, kemudian dipertegas di Undang-Undang 12 2012, juga pasal 12 ayat 1, 2, 3 itu clear banget itu, memperkuat yang ada di Undang-Undang 14 2005 ya. Jadi ini bagaimana peran Adi lah harus bisa menjadi bisa melindungi, mengayomi dosen, sehingga dosen itu lebih merasa bahwa oh dia tidak sendiri dan dia memang ada yang membackup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan ada yang melindungi. Coba misalnya di situ kan haknya ada kebebasan mimbar akademik, kebebasan berbicara dan sebagainya. Kalau nanti ada dosen kita yang dia misalnya mendiskusikan hal-hal yang kemarin kita lihat kriteria radikal dan sebagainya, penceramah radikal, nanti jangan-jangan ada dosen radikal lagi. Kan repot dia kalau seperti itu. Ini siapa yang bisa melindungi dianya? Sementara dalam konteks kebebasan ilmiah kan bisa dia mengajarkan hal-hal yang konteksnya tentu sesuai dengan bidangnya, kalau sesuai dengan keilmuannya. Dosen radikal udah banyak juga, Pak. Nah itu. Jadi jangan, iya betul, Pak. Jadi itu yang saya melihat bahwa ini kemudian dalam konteks memajukan Kota Bekasi. Kalau dari konsep undang-undangnya kan tentu sangat luas ya, nasional lah. Pasti itu sudah termasuk di dalamnya Kota Bekasi lah atau Bekasi Raya. Tapi saya kan hanya ingin melihat bahwa kita mengajak para dosen tentu sesuai dengan bidang dan keahliannya. Mengajak, buat saya inginnya bilangnya mengajak ya. Jadi bukan dosen yang mencari. Kalau dosen mencari proyek, mencari yang lain, karena ini dalam konteksnya pentahelix, saya khawatir kalau dosennya juga ikut nyari-nyari kemana itu bisa menyinggung yang lainnya gitu. Kalau saya lihat bahwa dengan kondisi yang potensial dari dosen, keilmuan dan sebagainya, maka mungkin kan kita tahu nih kalau pemerintah punya political power, kebijakan regulasi. Kalau dosen kekuatannya pikiran, kalau saya sih thinking, pemikiran, mikir. Nah, bagaimana memadukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, regulasi atau kebijakan, itu naskah akademiknya itu melibatkan dosen secara akademiknya, ya. Dan tentu yang sejalan dengan tugas dan peran dosen, tugas utama dan peran dosen ya. Tentunya. Jadi saya lebih cenderung kata mengajak ya, bukan dosen mencari-cari, tapi mengajak dosen. Jadi siapapun juga stakeholder mengajak dosen untuk berpartisipasi dalam hal tadi itu meningkatkan macam-macam lah. Untuk pembuatan, jadi bisa naskah akademik untuk keperluan regulasi, kebijakan, terutama sebetulnya dosen itu kan pastinya dia akan mencerdaskan masyarakat. Pastinya juga bagaimana pemikiran dosen untuk menuangkan di dalam kebijakan pemerintah daerah, pemerintah kota atau kabupaten dalam konteks mensejahterakan masyarakat. Saya kira dosen juga bisa diajak urun rembuk. Bagaimana juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bisa diajak urun rembuk dengan mau nanti ada IT-nya atau tidak, tapi paling tidak prinsip-prinsip good governance-nya saya kira pemerintah atau dosen itu bisa diajak untuk partisipasi dalam hal ini.
Nah, saya melihat bahwa dosen ini bisa diminta untuk melaksanakan penelitian kebijakan, penyiapan naskah akademik. Iya. Dosen bisa diajak untuk membangun kompetensi masyarakat. Pelatihan-pelatihan, pelatihan digital, pelatihan manajemen, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain. Dosen dapat diajak untuk mengedukasi masyarakat, meningkatkan masyarakat, kesadaran masyarakat, sadar terhadap hukum. Coba kalau kita lihat di medsos, seperti yang masyarakat, terutama anak-anak muda ya, itu kalau banyak yang nulis, seperti seolah-olah tidak ada masalah hukum di situ, di balik itu. Itu kan perlu ada penyadaran. Literasi digitalnya oke, tapi di situ juga harus ada bagaimana etika, bagaimana ada aturan di situ. Yang salah jari neken button laptop atau apa, ternyata jadi bisa masuk penjara dia. Itu yang kita khawatirkan. Justru harus hal-hal yang mendasar ini, peran-peran dosen bisa kita lakukan untuk masyarakat. Untuk UMKM juga saya kira dosen bisa diajak untuk melatih para UMKM, pelatihan manajemen, pelatihan keuangan, pelatihan meningkatkan produksi, dan seterusnya. Dan tentu di situ nanti Adi bisa mengambil peran bagaimana menjembatani pemerintah dan stakeholder yang lainnya. Dosen dapat juga dipakai untuk mengajak mengedukasi masyarakat, terutama dalam hal wawasan kebangsaan, kesadaran terhadap persatuan, terhadap gotong royong, toleransi keberagaman. Ya, jadi sehingga hal-hal yang sifatnya sifat radikal itu bisa. Dan terakhir mungkin dosen juga saya yakin bahwa bisalah diajak untuk memberikan masukan peningkatan produktivitas baik di sisi industri ataupun di sisi yang untuk non industri. Saya yakin dosen-dosen itu pasti itu saya kira Bawan. Jadi saya hanya yang hal-hal yang baik. Yang kecil-kecil aja lah. Baik, terima kasih Pak Taufik. Memang sedikit berat, Pak Wawan barangkali ya, menambahkan silakan, aja nih. Pak Rektor, silakan. Menambahkan aja ya, sangat menarik apa yang dibicarakan tadi dari Pak Bambang maupun Pak Taufik. Terima kasih. Jadi saya teringat begini. Jadi kuncinya adalah yang disampaikan tadi bahwa bagaimana kita menghimpun kekuatan dulu, Pak. Betul. Ya, bagaimana menghimpun kekuatan dari semua potensi dosen-dosen kita termasuk pakarannya. Ya. Jadi kan kita tidak tahu nih di Bani Saleh ini punya kepakaran apa gitu. Betul. Di Unisba ini punya kepakaran apa. Betul, di Pak. Asafia ini punya kepakaran apa. Kita kan masih beleng ini ya. Kita jadi bikin pemetaan nih. Pak, setuju. Iya, nah ini pemetaan ini menjadi penting dan ini barangkali nanti bisa koordinasi dengan kita ya, mungkin melalui aplikasi dulu. Jadi bagaimana potensi pemetaan dulu lah. Pemetaan sih potensi ini. Sehingga nih kalau memang kita sudah tahu kekuatan kita di mana, kita kan bisa nanti. Misalnya nih, kita punya kekuatan ini. Anda maunya apa gitu ya? Anda punya pekerjaan apa nih? Kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi sampaikan bahwa mereka punya pekerjaan dan mereka punya uang. Mereka punya kebijakan gitu ya. Kita punya keahlian kan begitu ya. Betul. Nah ini menjadi bagian kolaborasinya tadi dalam hal seperti itu. Jadi oleh karena itu menjadi sangat penting barangkali kita mengorganisir semua potensi dosen yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, berapa sih jumlah kekuatan kita dari mulai yang pendidikannya, jabatan akademiknya, kepakarannya, sehingga kita ada pemetaan sendiri. Nah, apa yang diminta oleh mereka, termasuk dalam semua sektor pembangunan, apakah fisik maupun sosial ya, termasuk keagamaan, itu sebetulnya kita punya itu. Cuman yang saya katakan tadi bahwa tampaknya bahwa kita ini tidak dikenal oleh mereka gitu ya.
Kenapa? Karena mungkin kita belum mengenalkan diri. Nah, sekarang dalam rangka mengenalkan diri itulah sebetulnya ini kita punya ini, kira-kira begitu, Pak. Mohon maaf ini. Ya, Betul, oke. setuju Pak. Ya, terima kasih Pak Rektor, apa namanya, responnya. Nah, Bu Sri, bisa dengar suara saya, Bu Sri? Oke. Silakan Bu Sri, ada yang mau ditambahkan ya terkait dengan apa namanya kolaborasi ya, pentahelik ya, peran dosen ya untuk mempercepat pembangunan sebuah kota. Karena saya teringat satu kalimat ya singkat dari mantan Gubernur Jawa Barat Kang Aher ya. Beliau menyatakan begini ya di dalam beberapa kesempatan. Jika perguruan tingginya di dalam sebuah kota atau kabupaten baik, aktif ya, bermutu, maka secara otomatis kota atau kabupaten itu akan ikut maju. Jadi ternyata perguruan tinggi dalam hal ini turunannya adalah dosen yang bermutu, kreatif, dan sebagainya dalam sebuah kota kabupaten itu sebagai indikator menurut Pak Aher saat itu. Ya. Nah, kira-kira pernyataan Pak Aher ini ya bagaimana implementasi kita di lapangan ya. Mungkin silakan Bu Sri bisa memberikan sebuah pandangan, Bu Sri. Silakan Bu Sri. Maaf Bu Sri, suaranya Bu Sri, mic-nya mungkin bisa didekatkan. Masih belum kedengeran? Ya. Masih belum kedengeran, Bapak? Masih belum kedengeran? Masih bergema. Ya. Ngapain ya, Pak? Oke, silakan. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, ibu semuanya, yang terhormat Bapak Dr. Unisma, Bapak Dr. Hermanto, ya, Bapak Hermanto, kemudian Bu Sri suaranya kecil Bu Sri, nggak pakai mic ya? Pakai laptop aja ya? Oh. Ya. Ya udah silakan lanjut Bu. Baik. Nah, tadi sampai di mana? Nah, kemudian ada Pak Reza ya. Kemudian ada Pak Indah. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Lawan yang telah memberikan kesempatan tadi ya. Baik, akan saya coba sampaikan walaupun tadi sebenarnya sih dari semua yang disampaikan itu sudah sangat luar biasa ya, Pak Wawan. Sudah masuk semua, baik pernyataan tadi Pak Gubernur Barat terkait dengan kebijakan pendidikan tinggi dan sebagainya, dari yang disampaikan Pak Dr. Hermanto, kemudian yang lain itu sebenarnya sudah menjawab ya bahwa mahasiswa itu harus kreatif, inovatif, kemudian menghasilkan karya. Kalau saya hanya akan mengulas siapa, bagaimana sih, kenapa sih ya? Tadi kedengeran nggak Pak Wawan? Siap Bu. Kedengeran Bu. Bagus Bu. Baik. Kalau tadi kan disampaikan ya ada smart city, ada pentahelix ya. Kemudian tadi juga disampaikan dari awal tadi ya. Intinya bahwa kalau kita melihat apa sih peran dosen, bagaimananya dan bagaimana dosen dan mahasiswa harus kreatif gitu ya. Nah, intinya jika jika tridharma pendidikan itu berjalan ya, tridharma pendidikan tinggi itu berjalan ya, pendidikan, pengabdian, masyarakat dan publikasi itu berjalan dengan baik, pasti harapan kita semua itu pasti tercapai. Karena apa? Karena kalau pendidikannya jalan dengan baik, penelitiannya berjalan dengan baik, pengabdian masyarakat berjalan dengan baik, publikasinya berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan itu pasti dosennya kreatif,
mahasiswanya kreatif, kemudian pendidikannya jalan dengan baik karena sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang memang sudah menjadi tujuan dari visi dan misi masing-masing pendidikan tinggi. Nah, kemudian setelah pendidikannya oke, melakukan penelitian, itu juga pastinya akan sesuai dan selaras seperti itu. Nah, adapun pengabdian masyarakat sebagai implementasi dari pendidikan dan penelitian, itu pun pasti akan match, akan nyambung. Dan akhirnya publikasi yang terpublish pun pasti itu adalah dari satu kesatuan yang memang terkait antara yang satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya tadi kalau membicarakan terkait dengan Smart City, Pentahelix, dan sebagainya, itu pertama bahwa tugas dosen adalah menjalankan tridharma pendidikan tinggi dengan baik. Jadi kalau menjalankan semuanya dengan baik, pasti semuanya dengan baik. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kota menjadi kota yang cerdas, salah satunya adalah dari dunia pendidikan, salah satunya adalah pendidikan tinggi. Nah, kemudian kalau kita melihat di Pentahelix, ya, kalau dari implementasi dari MBKM, ya, Kampus Merdeka, ya, masyarakat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu adalah salah satunya bahwa di dalam Pentahelix, di mana di sini ada bisnis, ada media, ada community, government, akademik, ya. Nah, maka kita akan lihat. Nah, saya mohon maaf terkait dengan sisi sudut pandang, ya. Terkait dengan bisnis tadi sudah disampaikan bahwa industri di Kota Bekasi itu ada kurang lebih 5.000-an dan dikatakan bahwa di sini adalah memang sebagai tempatnya ya perkembangan industri yang sangat luar biasa, industrinya banyak sehingga bisa dipakai sebagai tempat magang, ya, kemudian penyaluran dana yang setiap perusahaan itu ada, sehingga tinggal bagaimana kita mengemas sehingga dana-dana dari perusahaan itu bisa dikelola dengan baik kerjasama dengan pendidikan tinggi. Di samping itu sebagai tempat magang dari mahasiswa kita, karena katanya industri yang ada di wilayah Bekasi, Cikarang termasuk daerahnya ya, itu adalah terbesar di Asia Tenggara. Jadi seperti itu. Nah, kita kalau bicara Pentahelix, Smart City dan sebagainya itu, dosen di manakah? Di Kota Bekasi itu, saya bilang ya, saya sampaikan gini. Di Kota Bekasi itu kalau kita melihat dari sisi Pentahelix, dengan potensi dosen ya, potensi dosen yang ada di Kota Bekasi ya, dengan berbagai macam bentuk kearifan lokal, keahlian beraneka ragam ya. Menurut Bu Sri sebenarnya dosen-dosen kita ini sudah boleh dikatakan yang ada di wilayah Bekasi ya, itu sudah siap apa belum sih secara keilmuan itu untuk menjawab beberapa kebutuhan baik di industri maupun di bisa disampaikan oleh Pak Bambang ya. Kita ini ada di dalam area yang luar biasa ya kan, tapi kenyataannya sekarang ini ya ternyata belum terdeliver. Ya, saya berikan contoh begini Bu Sri dan Bapak-bapak sekalian, jangan-jangan nih riset-riset yang dilakukan oleh dosen ya, oleh mahasiswa bekerja sama dengan mahasiswa itu malah banyak yang baik gitu untuk diterapkan di Kota Bekasi. Tapi mandek itu berhenti ya. Mandeknya itu sebatas di perpustakaan ya. Misalnya kemarin saya pernah melihat ada satu penelitian dosen ya tentang kreativitas pemuda ya di dalam skup Kota Bekasi dalam menyikapi ya perkembangan teknologi saat ini. Ini kan penelitian bagus dan bisa dipakai untuk pengambilan keputusan stakeholder dan banyak lagi yang lain. Saya yakin Pak Bambang banyak melakukan penelitian tentang sektor industri dan ekonomi. Saya merucutkan Bu Sri ya. Tema ulang tahun Kota Bekasi ya tahun ini ya yang ke-25 itu tahun perak, itu kebangkitan daya saing ekonomi. Ya, sebagai perwujudan tahun perak melalui pengembangan industri kreatif. Ya.
Nah, dosen-dosen yang ada di Kota Bekasi ini, Bu Sri, ya, bagaimana nih ya peran kita? Ini kan kalau ditanya nih oleh stakeholder, ya, bagaimana potensi dosen yang ada di Kota Bekasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Topik, ya, lalu dikuatkan oleh Pak Hermanto, ya, itu perlu dibuatkan peta atau klaster keilmuan dosen. Nah, menurut Bu Sri ini, ya sebagai Ketua Podorum juga, ya, kira-kira peta dosen kita ini sebenarnya ada di level mana nih kalau 1 sampai 10 nih, Bu Sri? Oke, karena saya ini ya Pak Wawan ya, kalau kita mengatakan kita mampu, padahal belum berarti sombong. Oke, tapi kalau kita menyatakan mampu, tetapi sebenarnya belum, itu katakan sombong. Tetapi kalau kita mampu, ya, tetapi memang bisa, itu bukan sombong, itu katakan ahli, ya. Nah, karena kalau contohnya tukang sanyo ya, ahli pompa sanyo. Ketika dia diundang, tapi sanyonya hidup, airnya ngalir, berarti dia adalah oke, berarti ahli, bukan sombong. Nah, bagaimana dosen-dosen di Kota Bekasi gitu ya. Nah, kalau saya melihat ya Pak, di Kota Bekasi itu kan perguruan tingginya kan beda-beda. Oke ya, ada yang masih kalau bisa dibilang ada klaster A, B, C gitu ya. Ada yang sudah publish, eksis, berjalan gitu kan. Kemudian ada yang masih sedang-sedang saja, ada yang baru mulai berdiri kan gitu ya. Sehingga kita kan memang dosennya pasti beda-beda. Gitu loh Pak. Oke. Sehingga kalau dibilang berarti apa namanya perlu kita petakan ya, intinya setelah dipetakan baru bisa ini. Oke, Bu Sri, terima kasih Bu Sri ya, karena waktu kita terbatas, apa namanya saya nanti di lain momentum kita bisa berdetail lagi. Ya. Ada kunci suksesnya ya, boleh ya? Ya. Baik. Jadi kunci suksesnya kenapa itu semua belum berjalan? Bahwa kalau kita intinya tridharma pendidikan tinggi harus bagaimana implementasinya harus MBKM, kemudian bagaimana harus smart city, bagaimana harus pentahelix. Bisa berjalan sama-sama kalau kita connected, saling terhubung satu sama lain, sehingga harus saling menghargai. Adi, aktivis, forum, bahkan organisasi yang lain. Jadi harus bersatu sama-sama. Yang kedua, harus collaborate, saling berkolaborasi. Kalau Adi begini, aku begini, aku baru begini, apalagi misalnya saling beradu, itu tidak akan maju. Oke? Yang ketiga, karena ini ngomongin dosen gitu ya. Kemudian commerce, saling memberi dampak komersil. Jadi pikirkan setiap perguruan tinggi nanti, semua yang dilakukan hasil dari tridharma pendidikan tinggi itu, implementasi dari MBKM, implementasi dari smart city, implementasi dengan pentahelix, hasilnya adalah bahwa mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang mandiri, kreatif, inovatif, dan entrepreneurship. Baik. Oke. Terima kasih Bu Sri. Oke. Baik. Saya kembali ke Pak Bambang nih, Pak Bambang. Ya. Itu kelihatannya ya selama ini ya saya sering mendengar ya beberapa berita atau info atau beberapa orang langsung ya dari industri ya, terutama dari. Nah, Pak Bambang kan punya experience ya di berkomunikasi, berkolaborasi ya dengan pihak industri. Ini kayaknya ada gap yang cukup dari dulu ya. Jadi kayak ada kalau ada air itu ada warna merah, warna putih ya, tidak bisa menyatu kayak minyak sama air ya. Itu dunia industri dengan dunia akademisi, nah gitu ya. Nah, ini yang jargon ini ya dari dulu saya mendengar istilah jargon ini ya, dosen mah nggak bisa masuk industri ya, industri mah nggak diterima oleh dosen gitu kan. Nah, sehingga dua hal ini menjadi sebuah yang sampai saat ini saya pikir masih relevan ya, masih ada istilah-istilah begitu. Karena saya waktu itu bertanya ke salah satu praktisi ya. Saya bilang kenapa sih tidak melibatkan riset itu melibatkan dosen ya. Artinya dosen kan fungsinya banyak kan mengajar gitu kan. Nanti lagi riset ada panggilan ngajar gitu kan. Ya seperti itu. Monggo Pak Bambang ya, informasikanlah hal-hal yang seperti itu, silakan. Baik, terima kasih Pak Wawan. Pengalaman pentahelix ini pernah kami alami secara empirik juga ya Pak. Yang pertama,
kita atas dukungan teman-teman juga dari ADI berhasil memberikan kontribusi membuat naskah akademik tentang pengelolaan BUMD gitu ya. Itu juga sesuatu kontribusi pemikiran tadi yang disarankan dengan Pak Taufik Maulana itu tadi. Nah, kemudian kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Rektor mengenai ke Bu Warek ya, tadi Bu Sriwati ini mengenai keterhubungan gitu. Keterhubungan itu memang betul juga. Memang kita ada dua nih Pak, tadi menjawab pertanyaan Pak Wawan sebelumnya. Ada yang namanya indeks akademik gitu ya, indeks prestasi akademik dan indeks prestasi potensi Pak. Jadi kalau yang kompetensi ini, indeks kompetensi ini adalah kesesuaian Pak. Apa yang diminta. Ini korelasinya di situ. Tapi kalau akademiknya tinggi seperti tadi, kenapa Bekasi tidak ketemu? Ya karena mungkin nggak relevan Pak ilmunya Pak dengan kebutuhannya kan gitu. Kompetensinya belum nyambung gitulah gitu ya Pak gitu. Nah itu yang mesti kita. Pak Bambang. Kalau Pak Bambang setuju nggak kalau misalnya seorang dosen juga seorang praktisi gitu ya? Seorang dosen, ya dia juga seorang praktisi, atau praktisi seorang dosen. Tapi susah juga ya, gimana ya? Itu relatif Pak. Sama-sama kuat Pak kebutuhannya Pak. Kalau saya perlu ada dua-duanya Pak. Ada akademisi murni gitu, akademisi juga ada yang praktisi juga Pak. Jadi gini Pak, ini ada dua pengalaman praktisi di bidang kebetulan saya mengajar kewirausahaan juga Pak. Saya mengunjungi tadi tuh, saya bersyukur tadi Pak Reja menyetel lagu tentang dari Patani itu ya. Saya tahun lalu Pak, alhamdulillah menjelang COVID itu saya ke sana ke daerah selatan di daerah Thailand Selatan ya. Kami juga punya mahasiswa di sana Pak Wawan. Saya mengunjungi Patani itu, Thailand Selatan itu sekarang udah berbeda Pak. Nah, berbedanya itu adalah dikembangkan di sana adalah industri pariwisata halal. Nah, jadi industri pariwisata halal, ya, karena Patani itu biasanya banyak yang Muslim Pak di sana Pak. Kemudian ada larangan-larangan dari para biasanya tuh aktivis ini ya di bar, di pusat-pusat hiburan seperti Lady Boy apa segala macam itu udah nggak boleh lagi Pak di daerah selatan Pak. Oh ya? Jadi iya harus dia ke Bangkok ke sana gitu, ke Pattaya. Jadi selatan tidak lagi dibolehkan untuk dilakukan hal seperti itu karena mereka sangat concern di bidang pariwisata halal. Itu atas kontribusi dari kampus-kampus sekitarnya Pak. Berkontribusi gitu Pak. Jadi ini kan menarik gitu Pak. Ada ini. Nah kemudian saya juga saya tidak akan meluluskan Pak mahasiswa saya kalau seandainya dia belum mendapatkan suatu produk. Apakah produk itu dibuat sendiri atau atas dasar cloning maklun dari industri UKM setempat, Pak, yang dijual secara online. Saya ambil contoh gini, Pak. Tadinya ada mahasiswa saya yang orang tuanya kebetulan jual nasi uduk, nasi kuning gitu, Pak. Nah, kemudian dia rasanya agak kurang percaya diri gitu ketika kita bicara tentang wirausaha gitu. Entrepreneurship seolah-olah itu sesuatu yang tinggi, yang jauh jangkauan mahasiswa gitu. Padahal dengan tadi 4.0 ini kita sudah menggunakan digitalisasi, Pak. Sehingga ketika kita mengajarkan sesuatu sifat digitalisasi, oh dia sekarang sangat mandiri dan mapan. Nah, kenapa begitu? Karena dia dapat pendapatan 7.900.000 per bulan, Pak, dari menjual nasi uduk, nasi kuning milik orang tuanya gitu. Cuma persoalannya mereka itu dikomplain Pak RT-nya, Pak. Karena kebetulan di Bekasi Selatan jual nasi kuning, nasi uduk itu Pak masih biasa. Kemudian dibikin GoFood gitu Pak. Dibikin GoFood ternyata sehari itu naik jadi 150 sampai 200 porsi yang sebelumnya itu cuma 20-30 Pak. Tapi karena motor-motor Grab dan Gojek itu pulang pergi masuk komplek itu mereka terganggu jadinya Pak. Itu dilema juga itu di situ. Nah, jadi itu ada kemajuan Pak, tapi ya ada dampaknya juga ke lingkungan Pak, karena motor itu ternyata terlalu banyak yang datang di komplek itu pagi-pagi sekali mereka akhirnya jadi berpikir nih kenapa jadi komplek ini banyak motor gitu Pak. Nah, tapi itulah dampaknya Pak. Dan ada juga mahasiswa Pak yang menjual ke wilayah ini luar negeri Pak, itu hijaber Pak dari mahasiswa kita. Nah itu Pak dengan cara dia menjual melalui Instagram.
Nah, melalui Instagram itu dijual ke Brunei, ke Thailand Selatan, lagi ke Malaysia, ke Singapura. Nah, saya kebetulan mendapat kesempatan yang baik bertemu dengan para CEO marketplace, Pak, seperti Bukalapak gitu ya, Tokopedia, JDID. Saya bertemu langsung dan mereka mengadu ke saya. Mereka itu kebetulan dibuat pertemuan antara pemilik CEO marketplace itu dengan Pak Presiden di bulan Juni tahun lalu gitu. 2 kali pertemuan itu kemudian diakhiri pertemuan ketiga dengan Pak Luhut Panjaitan gitu. Mengenai permintaan pemerintah untuk mengangkat dunia UMKM kita di melalui marketplace. Nah, ternyata itu sangat ini Pak, sangat jauh dari harapan. Karena beda cirinya Pak, beda habitnya juga. Kalau di marketplace itu biasanya produk mass product Pak, yang mudah diciptakan gitu, mudah dibuat. Sementara kita masih UMKM Pak. Kalau mau ada perusahaan lebih besar, nggak punya modal gitu loh Pak ininya. Ada problem di situ akses modal gitu ya. Nah akhirnya ada kesimpulan bahwa yang paling terbaik, mungkin buat kita semua juga di dosen di sini, bagaimana kita mengembangkan industri kreatif yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang itu ciri khas kita. Kita kan punya budaya kaya sekali, Pak. Sehingga kita bisa menjualnya dengan cara kita. Ada jual tenun, jual tapis, jual batik, segala macam. Bekasi itu punya semua itu, Pak. Nah, termasuk mungkin nanti kita bikin secara kreatif kuliner. Gabus pucung dalam bentuk kornet gitu loh, Pak. Kayak Cirebon ya, empal gentong gitu, dikirim kemana-mana gitu kan. Nah, seperti itu kita ajarkan Pak ke mahasiswa kita, Pak. Dan berjalan alhamdulillah gitu. Pak Bambang, Pak Bambang. Setuju Pak Bambang. Siap. Bu Sri, Pak Topik, ya. Kalau saya simak ya dari pembahasan tadi ya. Tadi Pak Bambang terakhir menyampaikan tentang industri kreatif ya. Sebenarnya kampus-kampus yang ada di Kota Bekasi ya, khususnya ya umumnya yang ada di Bekasi Raya, itu sebenarnya sudah punya best practice ya, sudah banyak percontohan ya. Anak-anak ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai agen perubahan ya, sebagian corong ya, karena status mahasiswa di masyarakat itu kan punya ranking yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukan mahasiswa. Dan biasanya ya masyarakat di daerah itu ya kalau sudah berbicara ya mahasiswa atau dosen, ya guru dan dosen biasa didengar, ya kan? Nah, ini mungkin yang belum terpecahkan ya, bagaimana implementasi Tridharma ini, yang masing-masing kampus ini tadi Pak Bambang sudah menjelaskan best practice kan luar biasa. Nah, cuma kan kadang berhenti di situ, ya, berhenti di apa? Saya interus. Jadi izin Pak. Model yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya itu. Kemudian saya presentasikan ke Pemda DKI Jakarta, Pak, di Dinas UMKM. Nah, sekarang ada yang namanya Jakarta yang marketplace itu, Pak, itu atas inspirasi itu, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi alhamdulillah itu diadopt gitu oleh Pemda DKI Jakarta bahwa itu sebagai sesuatu solusi ketika pandemi. Digital itu kan lebih memudahkan ya. Sekarang ini orang di rumah aja tapi bisa jualan kemana-mana karena ada Gojek, ada apa gitu Pak. Gitu, Pak. Itu di Jakarta di Pemda DKI dipakai itu Pak. Tapi sayangnya belum di Bekasi nih Pak. Pengalaman Pak Wawan. Saya punya pengalaman ini. Mahasiswa saya itu kan ada yang Pak Bambang namanya jackpreneur. Siap? Pak Rektor, itu namanya jackpreneurs namanya. Betul. Oke, ya betul. Kita punya pengalaman. Mahasiswa kami itu kan ada mata kuliah MBKM itu. Nah, terus salah satu termasuk kewirausahaan tadi. Ternyata dengan masa COVID yang selama 2 tahun itu, anak-anak saya itu banyak yang jadi pengusaha, Pak. Dia dari Jawa itu, dari daerah Banyumas. Dia jual ke Jakarta. Kuliah datang ke sini karena kuliah. Dia jualan apa, Pak? Dia bikin sepatu, Pak. Sepatu, sandal itu. Jadi selama COVID ini sebetulnya mereka belajar online, ada di rumah, punya waktu, dia mencoba untuk mengembangkan kreativitas, termasuk buat sepatu, buat sandal, dan dijualnya online. Tadi sebagaimana Pak Bambang tadi itu sebenarnya memang real Pak itu.
Iya. Atau itu. Jadi Baik, itu memang yang baik. kita lakukan seperti Iya. itu. Jadi Pak, banyak ini boleh nggak saya izin sebentar? Ini Iya. saya mungkin 2 menit aja untuk menunjukkan Iya. share screen, Pak, supaya kita ini dosen-dosen ini bukan dianggap orang yang asal bicara aja lah gitu ya, Pak ya. Izin Pak, izin sebentar. Ini Silakan, saya Pak Bambang. akan share sedikit aja gitu. Kalau Bapak wah ini nggak bisa nih, harus disable participant sharing, jadi nggak boleh di-share nih. Jadi kalau Ya. Bapak Oh. di situ ada, kalau bisa di-share ini, saya ada website namanya pasarkini.com, Pak. Jadi mahasiswa itu ketika dia sudah membuat produk harus diupload di pasarkini.com itu, Pak. Nah, kebetulan pasarkini.com itu pemiliknya adalah mahasiswa. Dia lebih maju ya daripada ini. Ada nomor NIM-nya, ada namanya, produknya ada nomor kontaknya. Dan waktu pandemi pertama kali, Pak, ini nggak ngomong bohong nih, Pak. Kita dapat 10.000 pesanan, Pak, masker dan alat kesehatan. Silakan Pak di-share, Pak. Silakan bisa ya? di-share. Nah, di Pak Wawan aja nanti bisa ini kan Pak Wawan. Nah, Iya, ini bisa. bisa ya Pak ya, kelihatan Pak ya, izin Ya. Pak. Oke, Sudah iya. kelihatan Pak ya. Nah ini Pak, namanya pasarkini.com dari Asavia. Kita bikin, saya rencananya akan juga mengajak kampus-kampus lain. Dari pandemi kemarin itu Pak, kita ada order 22 miliar Pak Wawan. Itu hanya produk. Nah, misalnya kita gini ya Pak ya. Misalnya kita klik misalnya produk-produk ini produk-produk yang dijualan mahasiswa ini Pak. Misalnya kita produk misalnya ini masker kabut asap gitu ya Pak ya. Wah ini paling banyak ini. Nanti kita lihat nih Pak, siapa pemiliknya. Nah ada Muhammad Julfa, NIM-nya ada gitu Pak. Ini pemiliknya Pak. Itu mahasiswa ya? Mahasiswa Pak. Dan dia menjual ini dari industri yang ada di pasar lama, pasar Bekasi Pak. Jadi menjualkan produknya mereka di online gitu. Itu 22 miliar itu kan nggak sedikit loh Pak. Iya. Pak Bambang, produk-produk asli warga Kota Bekasi banyak yang masuk ke banyak Pak. Sini. Banyak ya? Banyak Pak. Banyak. Peletok ada peletok. Bil peletok ada Pak, ada bil peletok ada Pak, ada Pak, ada di bil peletok Pak. Nanti saya cari. Ada nih Pak. Nah ini bahkan. Ya ini perlu Pak. Nanti kita bisa melalui Adi, bisa kita. Baik, siap. Oke. Saya siap menghadap Pak Rektor juga gitu. Siap. Rektor. Terima kasih. Ya, gitu ya Pak. Demikian Pak dari saya ini. Baik. Ini fakta ya Pak. Kita siap. Bekasi ini udah lebih maju lah Mas gitu. Betul. Nah ini fungsinya kita berkolaborasi ini kan saling bertukar pikiran, itu kan tahu ini bahwa kita itu punya sesuatu lah gitu. Betul. Pak Wawan, saya mohon maaf karena saya kan ini kebetulan saya itu DKM ada rapat sore. Mau di closing Pak Rektor? Mau di closing? Sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Semangat ya. Closing aja. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu ya, narasumber yang luar biasa ya. Banyak yang ingin kita obrolin ya. Kalau bisa ingin obrol sampai tengah malam ya. Tapi waktu yang memisahkan kita ya, dan insya Allah Pak Wawan, boleh sedikit 1 menit aja ya untuk peserta obrolan dosen sore ini. Di sini ada Ibu Sri, Pak Taufik, Pak Hermanto, Pak Bambang, 4 orang ini. Saya mau kasih hadiah, dikirim bakso bahagia. Tolong alamatnya di-share di chat box supaya nanti dikirim. Saya enggak Pak Reja. Kalau Pak Wawan sudah duluan kan. Oke, siap. Ya, silakan dikirim ke WA aja Pak Reja ya, alamatnya ya. Oke, makasih Pak Reja. Ya, mudah-mudahan barokah buat semua. Amin. Ini bukan Bapak dan Ibu. Semarang bakso loh, bakso bahagia. Jadi kalau nggak bahagia itu salah yang makan baksonya itu. Itu keren Pak. Baik. Keren itu Pak, keren. Terima kasih untuk sesi pertama ini ya. Terima kasih kita sudah bisa bersilaturahim dalam obrolan dosen ya, dengan dalam peringati HUT Kota Bekasi yang ke-25 insya Allah besok ya. Mudah-mudahan peranan kita sebagai dosen bisa memberikan peran yang jelas ya, peran yang maksimal ya, khususnya untuk mempercepat ya pembangunan Kota Bekasi
terutama di dalam tema ya kebangkitan daya saing ekonomi dan mengembangkan industri kreatif. Saya yakin dosen-dosen di Kota Bekasi ini punya potensi yang luar biasa, cuma belum kita petakan secara baik ya. Mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk memetakan hal itu. Baik, Bapak Ibu ya dan pendengar ya, ODOS untuk pertama ini ya saya pikir sudah selesai ya. Dan kepada Pak PLT Wali Kota dan beserta jajarannya dan juga kepada Ketua DPRD beserta jajarannya, kami atas nama dosen Asosiasi Dosen Indonesia di Kota Bekasi ya mengucapkan selamat ya ulang tahun Kota Bekasi yang ke-25 yang tahun perak ya, mudah-mudahan ya tahun-tahun yang akan datang Kota Bekasi ya jauh lebih baik ya, lebih bersih ya, lebih terintegrasi ya, dan lebih amanah dan lebih memegang teguh ya visi misi yang sudah ditetapkan. Insya Allah kami sebagai tim, sebagai dosen Kota Bekasi akan mensupport ya segala sesuatu yang bisa kami berikan untuk kemaslahatan bersama. Kupas tuntas dunia akademisi untuk manfaat bersama. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di obrolan dosen di sesi-sesi selanjutnya. Kami akan selalu tayang dengan tema-tema menarik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Hermanto. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Reza ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Mohon izin. Pak Indah.